Saya Yuni. Nama saya Saya Yuni. Miss Yuni ya. Heeh Iya. heeh heeh. Ingat ya Mbak ya, sebentar, telepon saya hati-hati karena secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jangan pernah menyebut nama siapapun secara langsung dan tidak langsung itu sudah connect. Gimana Mbak? Oke. Ini mau tanya Miss, saya tahun depan bulan April kan habis kontrak. Saya dari agent lain, saya mau cari majikan ke Miss Yuni, gitu loh Miss. Lah, tapi masalahnya kayak gini Miss, saya kan kontraknya tinggal 6 bulan, tapi majikan 2 bulan yang lalu minta saya nambah di sini terus. Tapi saya nggak mau. Itu alasannya harus apa, Miss? Ya alasannya nggak perlu alasan, sampean tidak mau sama dia, ya udah pulang aja ke Indonesia sayang. Oh, bilang pulang aja ke Indonesia. Betul. Jangan bilang mau cari majikan lagi kayak gitu. Betul, lebih baik ya ngomong aja pulang Indonesia. Keluarganya yang nyuruh pulang gitu aja loh. Oke. Lah, terus saya tanggal 2 kan libur. Saya pengen ketemu langsung sama Miss Yuni gitu. Boleh. Di mana kantornya? Aku ada di Jingwan, Mbak. Saya ada di Jingwan. Junwan. Betul. Alamatnya tak kirimin ya. Sebenarnya di YouTube sana, di YouTube situ juga ada alamat saya. Jadi saya ada di MTR Jingwan, Nanfong, lantai 9. Oke, ntar saya cari. Saya sebelum jam 12 saya mau ke situ, Mbak. Karena jam 2:30 aku ada acara vaksin. Karena aku di sini udah 2 tahun baru libur 3 kali, Mbak. Kayak gitu. Aku di sini jaga anak 2. Majikan baik, Mbak, jempolan, Mbak. Tapi saya keteteran jaga anak 2 tahun sama 3 tahun. Ini aja lagi tidur. Lah, mem sama nggak kerja. Kadang kerjanya 1 minggu sekali. Kerjanya tidur mulu. Lah, itu yang aku nggak sukanya. Nggak nambah lagi di sini, Mbak. Sukanya bermesraan di depan saya gitu loh, Mbak. Lah, terus masalahnya di mana kalau majikan bermesraan di depan sampean? Aku males juga. Juga ada kucingnya 9 di sini. Kerja berat, bener, Mbak. Wah, kucing 9. Bukan, sekarang masalahnya sampean pekerjaan berat atau sampean rikuh melihat mereka bermesraan di depanmu? Rikuh. Iya, rikuh. Dan rikuh beneran. Lah, kayak gini. Keponakan saya kan di bawah, udah nunggu 1 jam. Saya dikasih tungtina, baju hangat ya. Itu saya ketok pintu. Singsang, ngopi umui halitoa, tango he hapina. Koe piumui, koe tango yat kocenga he hapina. Kan jule singsang, lingnya plela cece atemyong. Kan jule itu singsang sama dede lagi berbuat. Ya udah saya taruh di itu aja, digigirnya. Apanya? Anaknya. Oh, terus? Terus ya udah pokoknya aku rikuh, Mbak. Aku rikuh pokoknya. Aku mau. Lah kan dia mainnya di kamar, Mbak. Majikan yang bukan kan dia jaga bobo. Dia mainnya kan di kamar, kan nggak ada hubungan sama sampean. Di sofa saya lagi nyuapin anak juga. Cium-ciuman juga ngeremetin itunya kok. Aku lagi nyuapin anak kok, Mbak. Aku yang malu sendiri loh, Mbak. Malu aku. Sebentar. Majikanmu umur berapa, Mbak, kira-kira? Seumuran saya, 43. 46. Lalu yang laki 40-an lah. Iya, masa-masa puber ketiga kan kayak gitu.
Tapi aku malesnya kayak gitu, Mbak. Oke. Pokoknya aku mau cari Mbak, tolong entar aku kan bulan Maret kan udah finish kontrak tahun depan. Aku mau cari jaga bobo kayak gitu, Mbak. Tapi Ya. saya peringatkan sampean ya, banyak anak yang meminta dari jaga anak ke jaga bobo, mereka mentalnya kurang kuat. Karena jaga bobo itu lebih sengsara daripada jaga anak. Saya sudah mengingatkan sampean, kalau bukan passion-nya, kalau bukan jalurnya, jangan sesekali kayak gitu. Karena jarang majikan akan bermesraan di depan pembantunya. Ini pengalaman konyol bagi saya, di mana Singsang Dadel lagi main, pembantunya ngetuk pintu. Aku nggak ngerti maksudnya gimana. Paham nggak? Enggak. Aku ngetuk pintu, singsang. Karena 2 hari 3 hari sebelumnya aku udah izin. Singsang, saya mau ke bawah ntar hari Minggu. Keponakan saya mau nganterin baju, kayak gitu. Lah ya maksud saya adalah sangat kebetulan sekali sampean mau turun ke bawah dan Singsang sama Dademu lagi main, kamu ngetuk pintu, kamu buka pintu, kamu serahin anaknya ke depan dia. Oh, dia sebelum aku ngetuk pintu, dia udah teriak-teriak. Dede sama Singsang, masuk aja Mbak, masuk aja. Ya plela, cece, ngojika cokan ya. Hai kemyong siu cai. Jadi Singsang Dademu ngomong mereka lagi cokan ye, jadi kamu masuk ke dalam. Aku nggak bisa berpikir. Nggak bisa berpikir. Kan Jule ngokong muisi ya Singsang, cen hetui menci ya, mau sowe, mau mande ya cece. Hai kemyong kong Saya nggak bisa ngomong, Mbak. Saya kehabisan kata-kata. Saya nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa ngomong, maji kamu lagi main dan pembantunya ngetuk pintu. Konyol bagi saya. Dan sampean rikun di situ. Udah kayak gitu, Mbak. Bulan 8, tanggal 8. Bulan 8, tanggal 8, minggu bulan yang lalu. Di atas kan Congso. Orang udah main, udah tidur sampai jam 12. Lalu keluar turun makan, saya ngurus anak 2 lah, biasa aku nyuapin anak 2 lah, segalanya gitu. Nah, itu kan vaksin Luinpeko itu dua-duanya orang itu, Singsang sama Dede, itu cek COVID di bawah, lalu mandi bersama. Lah mandi bersama jam 2:30 sore. Loh, di atas kan ada dun karena lagi Congso. Lah kayak gitu. Lagi Congso. Lalu dicabut. Anaknya yang 3 tahun juga takut sekali, yang 2 tahun juga takut sekali. Lah aku lagi longsam, Mbak. Lah udah kayak gitu, keluar, nggak pakai celana. Oh, medeteng, Mbak. Setangan gitu. Lah udah kayak gitu. Tuim cia cece. Ketak cola, hai kemyong kong. Kenjule Miss, nggak jadi kayak gituan karena anaknya nangis kencang gitu. Nah udah kayak gitu, men ke dapur, cece ya, mes ya tete, dosin lagi to ngolukung cengkwa, maya ngobui sailoa, ngomodai Singsang cengkwa, hai kemyong kong Miss. Oke. Sina Singsang kenjule tete hai kong hai kemyong. Oke, artinya kamu tidak melihat terongnya Bapak gitu aja ya? Melihat. Oh, sebenarnya ngelihat. Melihat, tapi saya bilang ke Emen pura-pura nggak lihat. Salengan bayi, Mbak. Pokoknya saya tidak pernah ketawa sekonyol ini. Gitu. Biasanya saya serius banget, tapi pertama kali ada Cece yang lihat terongnya Singsang dan merasa stres ya.
Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Enggak. Yaudah. Sis. Oke, ya udah jangan bayangin yang aneh-aneh, Mbak, karena itu bukan punya sampean. Jadi Ayolah. Heeh. lepaskan, oke, lepaskan. Hari Minggu Heeh. datang ke kantor dan cari majikan baru, oke? Oke. Lalu kayak gini, entar keputusannya kan malam Minggu kan saya gajian, Mbak. Lalu itu mau mutus, mau nambah apa enggak kayak gitu. Kamu Jadi finishnya tanggal berapa, Mbak? Bulan berapa? saya bilangnya pulang Indonesia kayak gitu aja. Betul, lebih baik ngomong seperti itu. Oke. Karena kalau kamu di-interminate kelar Oke. hidup kamu, oke? Oke, Pesan makasih saya Miss jangan Yuni. sering-sering lihat terong ya. Iya. Oke. Oke, bye-bye. Bye-bye. Oke, saya tidak pernah dapat telepon sekonyol ini di mana saya sering dengar kalian cerita sama saya kalau bapaknya main lah, anaknya main lah, atau main burungnya sendiri. Tapi ini saya kurang tahu. Saya merasa sangat konyol sekali sebagai manusia. Saya pribadi, saya tidak akan mempertontonkan permainan saya di depan Cece atau bahkan di depan anak saya. Beda dengan bercanda ya, Mbak ya. Tapi kalau sampai main di depan pembantu ataupun depan anak kan merasa risih. Konyol tapi sedih juga karena tidak seharusnya sebagai pembantu kita akan tahu semuanya itu. Tapi ya mau gimana lagi, ayat 1 pasal 1 majikan selalu benar. Kita cuman bisa 1 ayat saja, ayat kursi. Sering-sering baca aja. Semoga majikan yang ketempelan yang barang nggak jelas bisa hilang. Bukan hilang apanya ya, hilang yang ditempel-tempelin itu. Semoga semua makhluk bahagia, berkat Tuhan mengalir atas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.